Kisah ini terjadi di tahun 2000, ketika saya masih muda dan bekerja sebagai sales keliling. Saya terbiasa antar barang, mampir ke berbagai kota, bahkan kadang jadi kurir dadakan untuk keluarga. Suatu malam, saya harus pulang ke Sukabumi, karena ada acara pernikahan kakak sepupu yang sangat dekat dengan saya. Dari Jakarta, saya sempat singgah ke Bogor untuk mengambil titipan. Saat keluar rumah kenalan di Bogor, waktu sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Saya berjalan cepat ke terminal, berharap masih ada bus terakhir. Namun, sesampainya di sana, jalur bus Sukabumi sudah kosong. Seorang calo bilang bus terakhir berangkat jam 9. Hati saya kecewa, tapi saya memutuskan tetap menunggu di pinggir jalan. Sekitar setengah 11, sebuah bus besar mendekat dan berhenti tepat di depan saya. Tulisan di kaca depannya jelas, Sukabumi. Rasanya lega. Kondektur menjawab singkat iya. Ketika saya bertanya, lalu saya langsung naik. Di dalam, suasana terlihat normal. Kursi rapi, AC dingin, ada wangi pengharum ruangan. Beberapa penumpang duduk di kursi masing-masing. Ada anak kecil rewel, ada nenek menenangkan cucunya, ada bapak-bapak ngobrol, bahkan pedagang asongan masih lewat menjajakan kacang dan tahu. Semua tampak wajar. Saya duduk di baris kedua dari belakang, dekat jendela. Awalnya tidak ada yang janggal. Tapi, perlahan saya mulai merasa aneh. Semua penumpang duduk tegak, dengan mata terbuka. Tidak ada satupun yang tertidur. Padahal, biasanya bus malam pasti ada yang terlelap. Kondektur berdiri di depan, tapi lama tidak menagih ongkos. Suara mesin bus juga aneh. Terlalu halus, hampir tidak terdengar. Jalanan di luar semakin sepi, lampu jalan semakin jarang. Perasaan saya mulai tidak enak. Sekitar setengah jam kemudian, seorang bapak di sebelah saya berkata datar, "Saya sebentar lagi turun. Kamu juga sebaiknya turun." Saya bingung, tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Beberapa menit kemudian, hidung saya mencium aroma aneh, seperti bau besi bercampur angin malam. Saya terbangun dari kantuk, lalu melihat lorong bus. Suasana berubah drastis. Kursi yang tadi rapi kini terlihat miring. Sebagian penumpang duduk dengan wajah pucat, sorot mata kosong. Tubuh kaku seakan tanpa nyawa. Jantung saya berdegup kencang. Saya merunduk, berharap ini hanya mimpi. Tapi semakin lama, suasana kabin semakin mencekam. Tidak ada suara percakapan, tidak ada tangisan anak, hanya keheningan penuh tekanan. Kondektur berjalan ke arah saya. Saya buru-buru mengeluarkan uang, berharap ia segera pergi. Saat uang berpindah tangan, saya melihat jelas wajahnya. Kulitnya pucat, seragamnya lusuh, dengan noda gelap, sorot matanya kosong. Saya bergidik. Saya berdiri pelan, berjalan ke depan, mendekati supir. Dengan suara gemetar, saya berkata, "Pak, saya turun di sini saja." Supir tidak menjawab, tubuhnya kaku. Wajahnya menatap lurus tanpa ekspresi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang dari belakang. Jeritan itu tidak biasa. Suaranya menusuk telinga. Kabin bus bergetar. Udara semakin pengap. Saya jatuh terduduk di lorong. Mata terasa berat. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa. Ketika sadar, saya sudah berada di trotoar dekat terminal Sukabumi. Seorang bapak membangunkan saya. Badan saya lemas, kepala pusing, tapi barang bawaan masih utuh di tangan. Orang-orang menatap heran. Ada yang menyuruh saya pindah ke halte. Jangan tidur di trotoar. Saya masih kebingungan. Mencoba menenangkan diri. Saya menelpon adik. Suaraku bergetar minta dijemput. Saat tiba, adik menatap heran dan berkata, "Ah, kok bau aneh banget sih?" Habis. Apa? Saya hanya bisa diam. Karena ternyata bukan hanya saya yang merasakannya. Sesampainya di rumah, saya muntah beberapa kali karena bayangan bus itu terus terngiang. Selama berhari-hari saya sulit tidur. Mimpi buruk selalu sama. Bus malam, kursi berantakan, penumpang dengan wajah kosong. Beberapa minggu kemudian, saya memberanikan diri menceritakan pengalaman ini ke teman dekat. Ada yang percaya, ada yang menganggap saya hanya kecapek. Tahun 2002, saya bahkan sempat menceritakannya di sebuah acara radio horor di Banjar. Responnya luar biasa. Banyak pendengar merinding. Ada yang bilang
pernah melihat bus misterius serupa. Sejak itu, hidup saya berubah. Saya selalu menghindari bepergian malam sendirian. Kalau ada pekerjaan malam, saya lebih memilih menunggu sampai pagi. Saya percaya, malam itu saya memang sempat naik bis gaib. Kini saya tinggal di Banjar bersama keluarga. Hidup tenang. Tapi setiap kali melewati terminal malam hari, jantung saya tetap berdegup kencang. Trauma itu tidak hilang sepenuhnya. Bagi saya, pengalaman ini nyata. Saya tidak peduli orang percaya atau tidak. Yang penting, saya selamat. Dan saya selalu berpesan pada siapapun, jangan pernah remehkan firasat. Kadang naluri kita tahu lebih dulu sebelum akal sempat berpikir. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kalau kalian suka cerita horor nyata seperti ini, jangan lupa klik subscribe.